เซียนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีนะคะเมื่อวานนี้เราเจอกับอินโดนีเซียซึ่งต้องบอกว่าอินโดนีเซียในยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีความน่ากลัวแล้วก็สามารถสร้างผลงานได้ในหลายรุ่นเลยนะคะแล้วก็ผลงานเป็นทางไทยของเรานะคะที่ไปพ่ายอินโดแล้วเราก็ทำได้ Reaksi terkejut media Thailand usai Gajah Perang dikalahkan timnas Indonesia dengan dramatis. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Raja ASEAN KW yaitu Thailand dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan timnas Indonesia U19 atas Thailand diciptakan Zen Revans pada menit ke-18 setelah menerima umpan dari Kadek Ariel. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U19 mengoleksi 2 trofi Piala AFF U19 setelah terakhir kali meraihnya pada edisi 2013. Media-media di ASEAN tak terkecuali media Thailand pun ikut memberitakan soal kekalahan Gajah Perang Muda dari Garuda Nusantara pada pertandingan semalam. Beberapa media di Thailand mengaku terkejut, bahkan memuji permainan Indonesia yang pada laga tersebut bermain sangat solid. Tak lupa mereka juga memuji gol Zen Revans. Timnas Thailand yang berusia di bawah 19 tahun meski lebih banyak menguasai bola justru dibuat tercengang oleh tendangan istimewa Indonesia sehingga hanya mencetak 1 gol dan hanya berhasil menduduki peringkat kedua se-ASEAN. Timnas Thailand sudah berusaha sekuat tenaga di babak kedua, namun pada akhirnya mereka belum mampu mencetak gol untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya menelan kekalahan, ujar media tersebut. Terlepas dari hal itu, berikutnya Welber Jardim dan kawan-kawan akan menghadapi turnamen yang lebih berat, yaitu kualifikasi Piala Asia U20 dan kualifikasi Piala Dunia U20. Pada kualifikasi Piala Asia U20, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah grup F. Garuda Nusantara satu grup dengan Yaman, Timur Leste dan juga Maladewa. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di Jakarta pada 21 sampai 29 September. Nantinya 10 juara dari masing-masing grup dan 5 runner-up terbaik akan otomatis lolos ke Piala Asia U20 di Cina. Pernyataan keras Erick Thohir soal potensi Cina kerjai timnas Indonesia jelang jumpa di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu Cina di stadion yang jauh yakni Qingdao Youth Football Stadium. Belum lama ini Federasi Sepak Bola Cina atau CFA telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium akan dipakai sebagai kandang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Cina akan melawan tim Merah Putih dalam laga keempat grup C yang berlangsung pada 15 Oktober 2024. CFA telah mengajukan pemakaian stadion tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. AFC pun telah menyetujui pemakaian stadion tersebut untuk menjamu timnas Indonesia. Stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai Cina. Lokasi stadion Qingdao ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa lokasi pertandingan Cina versus timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tak mudah. Pasalnya, pada bulan Oktober itu ada 2 laga yang akan dilakoni timnas Indonesia, yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. 2 pertandingan tersebut merupakan laga tandang di mana tim asuhan Sintayong harus ke Bahrain lebih dahulu. Setelah itu baru ke Cina, tetapi perjalanan ke Cina tak akan mudah karena timnas Indonesia bakal menempuh penerbangan panjang dan melelahkan. Pasalnya, timnas Indonesia tak bisa melakoni penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao. JIJ dan kawan-kawan akan lebih dulu turun di Beijing. Setelah itu, timnas Indonesia akan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Apalagi dipastikan saat Oktober nanti Cina sedang berada dalam cuaca dingin. Tentu saja kondisi itu membuat perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Melihat situasi ini, Erick Thohir mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Hal ini karena pastinya semua negara ingin bisa meraih kemenangan. Mereka jadi ingin membuat tim tamu merasakan perjalanan panjang dan melelahkan karena bisa menjadi keuntungan tim tuan rumah. Menurut Erick Thohir, akan ada tim yang memang ingin mempersulit tim tamu. Dia pun melontarkan kelakar bahwa apabila tim Merah Putih dipersulit atau dikerjai, Indonesia akan membalas. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu terlihat sambil bercanda mengatakan akan ganti mengerjai tim tamu yang datang ke Indonesia nantinya. Jadi, semua negara ingin mempersulit tamunya, jadi kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja.
Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini, ujar Erick Thohir. Namun, sebelum menghadapi laga melawan Cina tersebut, mantan pemilik Inter Milan tersebut berharap tim asuhan Sintayong bisa fokus lebih dahulu untuk kualifikasi Piala Dunia yang bakal berlangsung pada September mendatang. Erick berharap para pemain tak ada yang mengalami cedera jelang melawan Arab Saudi dalam laga yang bakal berlangsung di Jeddah pada 5 September 2024. Selain itu, di laga kedua Indonesia menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 10 September. Oleh karena itu, Erick berharap para pemain lebih dulu bisa fokus pada laga tersebut. Harapannya timnas Indonesia bisa meraih poin positif di laga nanti. Reaksi Sintayong dan Amerika Serikat usai lihat timnas Indonesia U19 juarai Piala AFF U19 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U19 sukses menjadi juara Piala AFF U19 2024. Garuda Muda menundukkan timnas Thailand 1-0 dalam laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Kesuksesan ini rupanya ikut dikomentari oleh pelatih timnas Indonesia senior Sintayong. Sintayong ikut berkomentar di kolom Instagram Erick Thohir. "Selamat kepada timnas U19 yang telah menjadi juara," ungkap Sintayong. Tak hanya itu saja, keberhasilan timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 juga terdengar hingga Amerika Serikat. Euforia kemenangan tim asuhan Indra Safri ini bukan saja dirasakan di tanah air, namun klub MLS FC Dallas ikut merayakan kemenangan Welber Jardim dan kawan-kawan. Dikutip dari akun X resminya, FC Dallas memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang baru saja keluar sebagai juara. Menariknya, mereka juga menulis dengan bahasa Indonesia. "Kelas, selamat atas pialanya," tulis FC Dallas dikutip dari akun X resminya. Sebagai informasi, FC Dallas merupakan klub dari calon pemain timnas Indonesia Martin Paes. Akun X tersebut memang kerap berinteraksi dengan netizen dari tanah air. Salah satunya adalah ketika Martin Paes masuk sebagai nominasi pemain yang akan berlaga di MLS All-Star. Ketika itu FC Dallas meminta dukungannya agar pemainnya bisa masuk. Berkat kekuatan netizen, Martin Paes menjadi orang pertama yang bermain di MLS All-Star bersama bintang-bintang Liga Amerika Serikat lainnya seperti Jordi Alba dan lainnya. Di bidik Komo, benarkah bek keturunan seharga 69,53 miliar makin dekat bela timnas Indonesia? Bek keturunan Indonesia yang punya harga pasar 69,53 miliar dikabarkan masuk dalam bidikan klub promosi Serie A Como. Ya, dia adalah Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di klub Denmark FC Copenhagen sejak 2021 lalu. Ia tampil reguler dan kenyang pengalaman di sepak bola Eropa. Bahkan Kevin Dix merupakan pemain berlabel Liga Champions. Ia tercatat tampil dalam 17 pertandingan di ajang bergengsi yang mempertemukan klub-klub Eropa. Akan tetapi, kontrak bek berusia 27 tahun ini hanya tersisa 1 tahun bersama FC Copenhagen. Situasi tersebut akan dimanfaatkan Como untuk mendatangkannya. Menurut informasi Tips Bladet, Como telah lama menunjukkan ketertarikannya pada Kevin Dix dan tawaran terbaru telah meningkat ke level di mana FC Copenhagen harus menanggapi permintaan tersebut dengan serius, yaitu 5 juta euro, tulis laporan Instagram football.indonesia. Menarik dinantikan apakah transfer ini bakal terrealisasi. Jika iya, maka koneksi Indonesia Kevin Dix semakin berasa. Pasalnya Como merupakan klub yang dimiliki pengusaha Indonesia. Hal ini juga bisa mempengaruhi dirinya untuk memperkuat skuad Garuda. Adapun Kevin Dix sejatinya sempat ingin diproses naturalisasi bersama Sandy Walsh dan kawan-kawan. Sayangnya ia akhirnya tidak jadi karena dikabarkan belum dapat restu dari orang tua. Sementara itu, jika bergabung Como, Kevin Dix bisa berduet dengan bek ternama Rafael Varane. Tidak hanya itu, klub promosi Serie A itu juga akan diperkuat kiper kelahiran Indonesia, Emil Audero. Tak mau dipermalukan lagi, Thailand mengaku kapok hadapi timnas Indonesia. Ternyata Thailand bersyukur tidak bertemu dengan timnas Indonesia asuhan Sintayong di babak grup AFF 2024. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup B dalam AFF 2024 dan akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, serta Laos. Sementara Thailand berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, Kamboja, dan satu lawan lagi di antara Brunei atau Timur Leste. Lantas mengapa Thailand justru tidak mau bertemu timnas Indonesia di ajang AFF 2024 ini? Mat Sadaisi, sang pelatih Thailand, menyebutkan bahwa AFF 2024 ini begitu penting bagi timnya karena mereka merupakan juara bertahan.
Karena kami juara bertahan, kami mendapat banyak perhatian, kami akan berusaha bermain bagus, bermain adil dan bersaing dengan gaya kami sendiri, ujar Matsada Isi. Tentu harga diri Thailand dipertaruhkan untuk bisa mempertahankan gelar juara AFF. Jika sampai kalah di babak grup, akan menjadi sebuah hal yang memalukan bagi Thailand. Itulah mengapa Thailand berpendapat bahwa sebaiknya di babak grup tidak langsung bertemu dengan timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti komentar Madam Phang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, terhadap unggahan dari salah seorang penggemar. "Saya ingin bertemu dengan timnas Indonesia," tulis salah satu penggemar di Facebook. Madam Phang kemudian menjawab dengan tegas bahwa berhadapan dengan timnas Indonesia adalah hal yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi negaranya. "Itu akan sangat menakutkan," balas Madam Phang di kolom komentar. Dengan susunan pemain timnas Indonesia saat ini, tentu kekuatan anak asuh Sintayong sudah beda jauh di atas Thailand. Berhadapan dengan timnas Indonesia di babak grup bisa menjadi hal yang merugikan bagi Thailand. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah tersingkir di babak grup akibat kekalahan menghadapi timnas Indonesia. Untuk menjaga harga diri, Thailand sebaiknya bertemu dengan timnas Indonesia setelah babak grup.